Assalamualaikum para penonton yang terkasih. Hari ini, kita akan menjelajahi konflik kompleks antara Israel dan Palestina, mengeksplorasi perspektif orang-orang yang mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap tindakan Israel dan advokasi untuk perubahan melalui boikot. Boikot terhadap Israel dapat menjadi pilihan bagi beberapa individu atau kelompok karena alasan-alasan berikut. 7. Konflik Israel-Palestina. Konflik Israel-Palestina telah menjadi sumber kontroversi dan perdebatan yang berkepanjangan. Sebagian besar kelompok dan individu percaya bahwa pemerintah Israel memikul tanggung jawab utama atas eskalasi konflik yang berlangsung bertahun-tahun antara dua pihak tersebut. Pandangan ini seringkali muncul karena kebijakan-kebijakan pemerintah Israel yang dianggap merugikan rakyat Palestina, seperti pembangunan pemukiman di wilayah yang diperebutkan dan tindakan militer yang berdampak pada warga sipil. Banyak orang yang ingin mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap tindakan Israel terhadap rakyat Palestina melalui berbagai cara. Ada yang mengadopsi pendekatan diplomatis dan berusaha memobilisasi dukungan internasional untuk menekan Israel agar menghormati hak asasi manusia warga Palestina. Sementara itu, ada juga yang mengambil langkah-langkah di tingkat individu, seperti menyuarakan pendapat melalui media sosial, berpartisipasi dalam kampanye solidaritas, atau mendukung organisasi kemanusiaan yang berfokus pada membantu korban konflik tersebut. Ya, meskipun sudut pandang ini dapat beragam, keinginan untuk mencapai solusi damai dan keadilan bagi rakyat Palestina tetap menjadi titik fokus bagi banyak individu yang prihatin dengan konflik ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tiada mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah. Yang keenam, pendudukan wilayah Palestina. Pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina telah menjadi fokus kritik yang mendalam. Dilihat sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Penempatan pemukiman Israel di wilayah yang diakui secara internasional sebagai milik Palestina menjadi perdebatan utama, dengan banyak pihak menganggapnya sebagai tindakan yang merugikan dan merendahkan martabat rakyat Palestina. Pembangunan pemukiman ini tidak hanya menciptakan ketidakstabilan regional, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan dalam akses sumber daya dan fasilitas publik di wilayah tersebut. Dalam menanggapi pendudukan ini, beberapa individu dan kelompok telah merangkul strategi boikot sebagai cara untuk menekan pemerintah Israel agar mengubah kebijakannya. Boikot dianggap sebagai alat efektif untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap tindakan yang dianggap merugikan rakyat Palestina. Beberapa kelompok advokasi hak asasi manusia menganjurkan boikot terhadap produk-produk Israel, sementara yang lain menekankan pentingnya mendukung gerakan divestasi dari perusahaan yang terlibat dalam proyek pemukiman di wilayah Palestina. Meskipun kontroversial, boikot menjadi bagian dari upaya global untuk menegakkan keadilan dan hak asasi manusia di tengah penjajahan yang berlarut-larut di Palestina. Berikut adalah hadits tentang hukuman mengambil tanah orang lain. 1. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang merampas tanah orang lain tanpa haknya, maka tanah tersebut akan menjadi cambuk yang akan membalas pada hari kiamat. Hadits riwayat Bukhari. 2. Dari Aisyah, Rasulullah bersabda, barang siapa merampas tanah seorang muslim dengan zalim, Allah akan menjadikan tanahnya sebagai api di bawah kakinya pada hari kiamat. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Pelanggaran hak asasi manusia. Persepsi terhadap pelanggaran hak asasi manusia, HAM, yang melibatkan Israel, terutama selama konflik bersenjata, telah menjadi sumber keprihatinan dan perdebatan internasional. Sejumlah pihak dan kelompok hak asasi manusia menilai bahwa tindakan Israel di wilayah Palestina melibatkan pelanggaran serius terhadap HAM. Pemantauan internasional mencatat adanya insiden-insiden seperti pembunuhan warga sipil, termasuk anak-anak, serta penggunaan kekuatan yang berlebihan selama konflik. Kritik juga ditujukan pada kebijakan Israel terkait blokade dan pembatasan gerak di wilayah Palestina
yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Di tengah kontroversi ini, pendukung hak asasi manusia mendesak untuk menyelidiki tindakan-tindakan ini secara transparan dan memastikan pertanggungjawaban jika pelanggaran HAM terbukti. Pada tingkat internasional, terdapat seruan untuk mendorong dialog yang konstruktif guna mencari solusi damai dan berkelanjutan untuk konflik Israel-Palestina. Persepsi pelanggaran HAM menjadi aspek sentral dalam upaya memahami kompleksitas konflik tersebut dan menegaskan perlunya penegakan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan alasan yang benar." Quran Surat Al-Isra. 4. Mendukung kedaulatan Palestina. Para pendukung kedaulatan Palestina sering melihat boikot sebagai ekspresi konkret dari solidaritas mereka dengan upaya menuju kemerdekaan Palestina. Boikot dapat dianggap sebagai alat yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah Israel dengan cara yang damai dan ekonomis. Para aktivis yang mendukung hak kemerdekaan Palestina mungkin memilih untuk tidak mendukung produk-produk atau entitas yang terlibat dalam kebijakan atau praktik-praktik yang dianggap merugikan warga Palestina. Boikot juga dapat dilihat sebagai bentuk tekanan ekonomi yang bertujuan untuk menyuarakan keberatan terhadap pendudukan dan tindakan yang dianggap tidak adil. Selain boikot, pendukung kedaulatan Palestina sering terlibat dalam kampanye diplomatis, aksi protes, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Dalam konteks ini, penggunaan boikot diintegrasikan ke dalam upaya yang lebih luas untuk mencapai solusi damai dan memberikan dukungan internasional yang kuat untuk kemerdekaan Palestina. Kesadaran akan isu-isu ini semakin berkembang, dan upaya solidaritas semacam itu mencerminkan peran masyarakat sipil dalam mengadvokasi hak asasi manusia dan kemerdekaan di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka telah diusir dari tempat kediaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka mengatakan, 'Allah adalah Tuhan kami.' Dan kalau tidak ada Allah menolak kekuasaan manusia sebagian mereka dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog dan masjid-masjid yang banyak disebut namanya dalam mengingat Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa." Quran Surat Al-Hajj. 3. Ekspansi pemukiman Israel. Kritik terhadap kebijakan ekspansi pemukiman Israel di wilayah Palestina menciptakan ketegangan yang signifikan dalam upaya mencapai penyelesaian damai di kawasan tersebut. Pemerintah Israel telah melakukan perluasan pemukiman di wilayah yang diakui secara internasional sebagai milik Palestina, yang dinilai oleh banyak pihak sebagai pelanggaran atau pencurian terhadap tanah dan hak-hak rakyat Palestina dalam perjanjian internasional. Pemukiman-pemukiman ini menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian, mengakibatkan sengketa dan konflik dengan masyarakat Palestina yang melihat tindakan ini sebagai bentuk pencurian tanah dan menghambat prospek penyelesaian damai. Dalam menanggapi ekspansi pemukiman Israel, beberapa individu dan kelompok mendukung boikot sebagai bentuk protes dan upaya mempengaruhi kebijakan Israel. Boikot diarahkan pada entitas atau produk yang terkait dengan pemukiman tersebut, dengan harapan bahwa tekanan ekonomi dapat mendorong perubahan perilaku pemerintah Israel. Meskipun kontroversial, boikot menjadi strategi yang diadopsi oleh beberapa elemen masyarakat internasional untuk menyuarakan keberatan terhadap ekspansi pemukiman dan mendukung upaya menuju penyelesaian damai yang adil antara Israel dan Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim untuk memakan sebahagian dari harta orang lain dengan dosa." Quran Surat Al-Baqarah. 2. Sikap terhadap organisasi. Sikap terhadap organisasi internasional menjadi subjek kritis dalam persepsi terhadap Israel, di mana sebagian orang merasa bahwa negara tersebut tidak mematuhi keputusan dan norma yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Israel telah menghadapi kritik internasional terkait kebijakan-kebijakannya, terutama terkait konflik dengan Palestina dan perluasan pemukiman di wilayah yang kepunyaan Palestina.
beberapa pihak menilai bahwa tindakan Israel bisa jadi melanggar hukum internasional dan keputusan-keputusan yang diambil oleh organisasi-organisasi seperti PBB tidak berdampak sedikit pun terhadap Israel dan sekutu-sekutunya. Pandangan ini menciptakan ketidakpercayaan yang sangat terhadap keterlibatan Israel dalam menjalankan kewajibannya sesuai norma-norma yang telah diterima secara internasional. Sebagai tanggapan terhadap perasaan ketidakpuasan ini, sebagian orang memilih untuk mendukung boikot sebagai sarana untuk memberikan tekanan kepada Israel. Boikot dapat mencakup penolakan terhadap produk-produk atau entitas yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversial atau melanggar norma internasional. Dengan menggunakan alat ekonomi ini, beberapa individu dan kelompok berharap dapat mendorong Israel untuk mematuhi norma-norma internasional dan menghentikan penjajahan sesuai dengan standar global. Kontroversi seputar sikap terhadap organisasi internasional dan tindakan boikot mencerminkan kompleksitas dinamika politik dan hak asasi manusia di kawasan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah segala perjanjian." Quran Surat Al-Ma'idah 1. Solidaritas global. Boikot terhadap Israel menjadi perwujudan konkret dari gerakan solidaritas global yang bertujuan menentang kebijakan yang dianggap tidak adil atau merugikan kelompok tertentu, khususnya dalam konteks penjajahan ke Palestina. Dalam kerangka ini, boikot menjadi alat yang digunakan oleh masyarakat internasional untuk mengekspresikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina dan menentang tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hak-hak asasi manusia. Solidaritas ini melibatkan individu, kelompok, dan organisasi yang merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam upaya internasional untuk mencapai perdamaian dan keadilan di kawasan tersebut. Gerakan solidaritas global seringkali mencakup kampanye informasional, aksi-aksi protes, dan boikot sebagai strategi penekanan terhadap pemerintah atau entitas yang dianggap bertanggung jawab atas situasi yang kontroversial. Meskipun boikot tidak selalu diakui secara merata, keberadaannya sebagai bentuk ekspresi dari solidaritas global menunjukkan betapa kompleksnya isu konflik tersebut dan sejauh mana masyarakat internasional terlibat dalam memberikan dukungan kepada kelompok yang dianggap memerlukan perlindungan dan advokasi hak asasi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, nolonglah sebab-sebab kemenangan Allah, seperti yang pernah kamu lakukan di waktu Rasulullah menyuruh kamu nolong di waktu perang Uhud." Quran Surat Al-Baqarah. Nah sahabat muslim, itulah 7 alasan mengapa umat muslim harusnya memboikot Israel, karena kezaliman yang dilakukannya. Wallahu a'lam bisyawab. Terima kasih telah menonton. Tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.